Hai. Waktunya melanjutkan kembali jalan cerita Leo. Di video yang lalu, Leo sudah memenuhi panggilan Ratu Echidna. Banyak hal yang mereka obrolkan. Bahkan Leo sudah tahu apa alasan Ratu Echidna bertahan sejauh ini di dunia manusia. Karena posisinya Leo menyamar, dia jadi merasa bersalah karena sudah membohongi Ratu. Akhirnya dia memutuskan buat jujur siapa kesatria Onyx yang sesungguhnya. Nah, pas mau jujur, suatu hal darurat terjadi. Mendadak Edward mengundurkan diri dan Melnes pergi dari istana dengan catatan tidak ada satu orang pun yang boleh mengejar dia pergi. Sesuai pertanyaanku di video minggu lalu, apakah keputusan mereka murni dari hati? Atau ini hanya sebuah taktik untuk membantu Leo agar bisa diterima sama Ratu Echidna? Well, daripada opening makin lama, langsung aja nih di alur cerita Yusa Yamemasu. Sagasanai de kudasai janee yo. Setelah memberikan kabar, Melnes langsung menghilang, namun Edward masih ada di arena latihan. Untuk urusan Melnes, Leo yang akan mengambil alih, dan Edward akan ditangani sama Ratu Echidna. Karena situasinya begini, Leo jadi harus membatalkan pengakuan identitasnya dan memilih pergi mencari Melnes. Untung aja Leo bisa merasakan sisa reaksi sihir dari Melnes. Coba kalau Melnes menyamarkan aura sihirnya, Leo pasti kesusahan menemukan dia. Sesampainya di titik terakhir reaksi sihir Melnes, Leo yang kebetulan masih pakai baju Ksatria Onyx mendapat serangan dari Melnes. Cepat-cepat Leo berubah ke wujud aslinya. Akhirnya mereka berdua malah mengobrol. Awalnya Leo berpikir Melnes pergi karena ngambek minta dibuatin pesta ulang tahun. Soalnya dia baru saja ulang tahun. Tapi ternyata masalahnya bukan itu. Leo langsung auto menceramahi Melnes. Katanya seharusnya dia tidak melakukan hal konyol seperti ini, mengingat dia termasuk anggota 4 pilar. Melnes yang posisinya diceramahi begini, jelas tutup telinga gak mau denger. Karena respon Melnes kayak gitu, Leo berinisiatif mengikat kakinya. Daripada dia tiba-tiba kabur, kan ribet nantinya. Kemudian Leo berkata, kalau memang Melnes mau keluar dari pasukan iblis, dia tidak akan menghalanginya. Dia justru bersedia membantu melaporkan ke Ratu Echidna kalau Leo tidak berhasil menemukan dia. Cuma ada satu hal yang harus Melnes ingat. Jika dia memang keluar, jangan sampai ada penyesalan nantinya. Maka dari itu, silakan berpikir matang-matang ya. Kemudian dengan lembut Leo bertanya, apa masalah yang sebenarnya Melnes alami? Karena Leo yakin banget Melnes sebenarnya tidak mau keluar dari pasukan iblis. Karena Melnes belum mau cerita, Leo mencoba meyakinkan dia kalau dirinya janji tidak akan menertawakan masalahnya. Cukup lama Leo menunggu, dan tak lama Melnes bicara satu kata, wawancara. Mensetsu. Katanya 3 hari lagi Melnes harus mewawancarai orang. Menurutnya, sebagai seorang atasan, dia wajib mempertahankan wibawa agar dapat disegani bawahannya. Lalu orang yang akan dia wawancarai ialah para mata-mata dan sekumpulan orang yang pandai bicara. Nah, masalahnya di sini, Melnes punya kesulitan dalam bicara. Dia tidak tahu cara bicara yang baik seperti apa saat wawancara nanti. Makanya Melnes berpikir, dengan keluar jalan-jalan melihat suasana kota yang berbeda, dia bisa mempelajari teknik-teknik tertentu yang membantunya mewawancarai mereka. Karena kebetulan Leo ada di sini dan dia juga sudah tahu masalahnya, Melnes meminta Leo buat jadi gurunya saja. Leo, omae ga kaiwa no sensei ni nare. Guru yang mengajari dia biar bisa jago bicara dalam waktu 3 hari. Menurut Leo, komunikasi memang penting dalam menjalin kerjasama. Lalu sebelum dia menjawab tawaran Melnes, ia bertanya, apa Melnes pernah cerita tentang ini ke orang lain? Katanya sih dia baru cerita ke Leo doang. Soalnya Melnes nggak enak mau cerita ke yang lain. Semua orang sudah sibuk sama tugasnya masing-masing. Karena Melnes tidak kunjung menemukan jawaban, akhirnya dia memilih buat pergi. Untung aja Leo sudah ikat kakinya. Dan akhirnya Leo mau membantu Melnes. Singkat cerita, sebagai Ksatria Onyx, Leo menceritakan semua yang terjadi. Jadi untuk urusan Melnes, serahkan saja sama Leo. Melnes wa oheso magari sugi. Setelah tahu apa yang terjadi pada Melnes, Ratu Echidna sedikit tertawa. Dia tidak menyangka kalau Melnes diam-diam memperhatikan dan peduli pada pasukan iblis. Terus ngomong-ngomong gimana sama Edward? Setelah Ratu mendapat kabar, dia langsung mencari Edward ke ruang latihan. Saat sampai di sana, ternyata dia sedang menusuk dirinya sendiri pakai pedang. Intinya senjata biasa tidak akan bisa melukai Edward. Cuma mereka agak khawatir kalau Edward sampai minum racun.
Tapi kalau dipikir-pikir lagi, cara berpikir Edward ada di bawah rata-rata. Jadi seharusnya dia nggak kepikiran hal itu sih. Untuk berjaga-jaga, Juliet selaku anaknya diperintahkan buat mengawasi Edward. Karena tidak ada pilihan yang bisa mereka lakukan sekarang, Ratu Echidna memutuskan buat membiarkan Edward sampai dia tenang. Dia yakin Edward pasti akan cerita nanti. Keesokan harinya, suasana kantin istana sudah ramai. Para koki kerajaan sedang sibuk membuat masakan. Dan gak diduga-duga, Leo sama Melnes jadi pelayan di sini. Namun Melnes menyamar. Soalnya kalau dia terang-terangan, pasti seluruh orang yang makan di sini bakalan segan ke dia. Saat ini Melnes sedikit bingung sama ajaran Leo. Dia kan minta diajarin cara bicara, tapi kenapa malah disuruh jadi pelayan? Kata Leo, jadi pelayan yang melayani banyak orang pasti akan dapat pelajaran tentang komunikasi. Contohnya ekspresi. Ekspresi wajah itu penting dalam pelayanan. Akan tetapi, Melnes masih tidak mengerti sama ajaran Leo. Menurutnya, semua ini tidak membantu dia dalam berkomunikasi. Sabar Melnes, kata Leo, komunikasi yang baik hanya membutuhkan pengalaman dan jam terbang yang tinggi. Nah, tempat yang paling pas buat nambah kedua hal penting itu, ya di kantin ini. 嘘つけ。嘘じゃねえよ。 Sebagai awal perubahan, Leo meminta Melnes buat mengubah jawaban iya, dan kata singkat lainnya menjadi sebuah kalimat yang ramah. Soalnya ini penting. Jawaban yang Melnes keluarkan akan menunjukkan kalau dia telah mendengar perkataan lawan bicara dengan baik. Kalau dia masih bingung, mungkin Melnes bisa memposisikan dirinya sebagai lawan bicara. Misalnya di meja itu ada yang sedang makan mie, terus semua pada bilang enak atau pada mengekspresikan betapa lezatnya makanan yang sedang mereka makan. Nah, Melnes juga harus tahu kalimat atau kata apa yang pas buat menanggapi reaksi lawan bicaranya. Kalau makanannya enak dan Melnes setuju, dia juga harus mengatakan hal yang sama atau serupa, bukan cuma menjawab iya doang. Nah, kalau dia nggak suka, Melnes harus bilang nggak suka dan memberikan alasan pendukung. Misal nggak suka mie karena dia lebih suka daging, atau dia nggak suka karena makanannya memang nggak sesuai sama seleranya. Intinya, Melnes hanya perlu memperhatikan perasaan lawan bicaranya. はーい。 Oke, cuma ada sedikit masalah. Guild Assassin Melnes selalu mengajarkan dia buat tidak memperdulikan perasaan orang lain. Jadi bertolak belakang sama ajaran Leo. クソギルドめ。 Setelah dipikir-pikir, kayaknya emang gak ada gunanya nyuruh Melnes buat memikirkan perasaan orang lain. Baiklah, kalau begitu Melnes hanya perlu mendengarkan lawan bicaranya dengan serius. Melnes langsung kesel dong. Dia kan mau latihan bicara. Malah disuruh mendengarkan. バカお前。 Karena Melnes nggak ngerti maksud Leo, Leo jadi menjelaskan. こっちは真面目に聞いてるんだぞ。 Komunikasi tidak dapat dilakukan seorang diri. Mendengarkan lawan bicara ngomong juga merupakan salah satu bentuk komunikasi. Malah terkadang, mendengarkan orang lain jauh lebih bisa diterima. Apalagi Melnes akan mewawancarai orang. Dia pasti akan lebih banyak mendengarkan dibanding bicara. Setelah mendapat arahan begitu, Melnes mulai mempraktekannya. Tapi sayangnya, dia begitu ke orang yang salah. Oi 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 oi. Mereka malah mengerjai dan mengganggu Melnes. Biarpun begitu, Melnes terus berusaha melayani mereka dengan sabar. Namun, kelakuan kelompok ini semakin menjadi-jadi. Mereka mulai tidak sopan ke Melnes. Ya, akhirnya sikap Melnes yang asli keluar deh. Salah satu pengunjung yang ada di sini merasa kalau pelayan ini adalah Melnes. Hanya saja mereka nggak yakin. Masa Melnes salah satu anggota 4 pilar jadi pelayan kantin? Akibat dari kejadian ini, Leo jadi sadar. Dia seharusnya mengajarkan Melnes buat menyembunyikan jati dirinya terlebih dahulu. Singkat cerita, pelajaran hari ini selesai juga. Menurut Leo, sebagai awal permulaan, progres Melnes cukup baik. Meskipun ada kejadian di luar dugaan, tapi yang dilakukan Melnes sudah benar kok. Dia sudah mendengarkan dan merekomendasikan makanan buat mereka semua. Kemudian Leo menyuruh Melnes buat bersih-bersih, lalu setelah itu meminta dia datang ke kamarnya. Tujuan Leo memanggil Melnes kemari karena dia mau ngajak latihan wawancara. Ini posisinya Melnes jadi pewawancara dan Leo yang diwawancarai ya. Di sini Leo memperbolehkan Melnes buat nanya apa saja ke dia. Dalam hati Leo mikirnya Melnes pasti nanya tentang kegiatan mata-mata atau murni menanyakan motif mendaftar kerja. Namun setelah melihat tatapan Melnes, Leo curiga. Kayaknya dia bakal ditanya sesuatu yang menjerumuskan deh. Pertanyaan pertama pun diucapkan Melnes. Dia bertanya tentang alasan Leo mau daftar kerja di sini. Ternyata kecurigaan Leo yang tadi salah.
Leo langsung jadi tenang dong. Akan tetapi, ucapan Melnes belum selesai. Dia melanjutkan kembali pertanyaannya. Katanya Leo ingin memusnahkan manusia kan? Makanya dia bergabung dengan pasukan iblis. Cuma entah mengapa Melnes merasa dia berbohong. Leo yang dengar langsung kaget dong. Ini entah memang Melnes tahu atau mencurigai sesuatu tentang Leo, atau kagetnya Leo karena cuma pengen memberikan balasan reaksi ke Melnes. Kalau menurut kalian gimana teman-teman? Apa Leo memang punya tujuan lain? Atau itu hanya contoh reaksi saja? Kalau memang benar punya tujuan lain, apakah Leo akan jujur? Nah, kita buktikan di minggu depan ya teman-teman. Semoga bisa terjawab. Kalau begitu, jalan cerita Leo sampai di sini dulu. Happy watching and see you next week. Thank you. Bye-bye.